Halo guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, kan sekarang kan zaman makin canggih nih. Jadi segala sesuatu mudah diakses, mudah dilihat, dan mudah menjadi berita yang viral. Nah guys, pernah nggak dapet video di WA gitu atau nonton di televisi, bahkan bisa nonton di YouTube tentang aksi para ibu-ibu zaman now yang disebut dengan emak-emak. Nah guys, kadang-kadang emak-emak ini melakukan hal-hal yang membuat kita ketawa, membuat kita uh, berdecak gini, aduh kenapa begitu ya. Nah itulah guys, the power of emak-emak. Kalau menurut aku, mereka adalah emak-emak yang nekat. Nah guys, waktu aku membaca Alkitab guys, ternyata di Alkitab ada loh uh, seorang emak yang juga aku bilang emak yang nekat. Ah, masa sih ada emak nekat di Alkitab? Iya guys, tapi menurut aku ya guys ya, mau tahu? Nah ini yang menjadi sharingku pada hari ini ya guys ya, tentang seorang emak yang nekat. Ya guys, pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya setelah uh, bersilang pendapat dengan para orang Farisi dan ahli agama, ahli Taurat gitu ya guys ya. Akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke suatu tempat, yaitu ke daerah Tirus dan Sidon. Dan Tuhan Yesus mau beristirahat sejenak dan dia tinggal di dalam sebuah rumah. Nah guys, ya ada nih pertanyaan yang menggelitik hatiku. Bener gak sih Tuhan Yesus itu mau beristirahat gitu ya guys ya? Pasti nih Tuhan Yesus punya sebuah misi, kenapa dia harus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Wah, kira-kira apa ya misinya kali ini guys, ga? Dan siapa sih kira-kira jiwa yang hendak diselamatkan oleh Tuhan yang begitu istimewa sehingga Tuhan harus bertemu dengan dia di Tirus Sidon itu ya guys ya. Nah, kita ikuti lagi guys sharingku. Guys, daerah Tirus dan Sidon itu bukan daerah dari bangsa Yahudi. Di situ didiami oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan bangsa Yahudi juga orang-orang di daerah itu tidak bergaul ya guys, karena bangsa Yahudi menganggap harga diri mereka, martabat mereka lebih tinggi dari bangsa-bangsa dimanapun juga, karena keselamatan pertama yang mula-mula yang Allah berikan hanya kepada bangsa Israel. Makanya bangsa Israel dijadikan pokok keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah guys, di daerah ini tinggallah seorang emak atau seorang ibu. Nah, ibu inilah yang aku bilang seorang emak yang nekat. Kenapa guys? Karena ibu ini dia orang Kanaan. Tepatnya dia adalah orang Yunani dari Siro-Fenisia, dan dia belum diselamatkan. Guys, ibu ini walaupun dia belum diselamatkan, belum percaya kepada Tuhan, tetapi guys, dia sudah mempunyai iman. Loh, kok bisa ya? Belum percaya tapi mempunyai iman? Bisa guys, karena dia mendengar banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Dia banyak mendengar bahwa Yesus ini sudah melakukan banyak mukjizat, dan dia adalah benar-benar Tuhan, dan dia adalah juru selamat yang dikatakan di dalam kitab Taurat pada waktu itu ya guys ya, bahwa seorang Mesias akan lahir, dan itu semua tanda-tanda itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Guys, dari pendengarannya ini guys, terhadap banyak berita hal, dan mungkin dia juga menggali sendiri ya guys ya, dia juga mencari sendiri, dan akhirnya dia juga beriman guys. Jadi dia beriman bahwa Yesus ini adalah Tuhan, Yesus ini anak Daud, dan itu imannya itu berkembang terus menerus guys. Nah guys, ibu ini dia nekat menemui Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika Tuhan ada di rumah itu. Padahal Tuhan ingin menyendiri dulu, tetapi itu tentu tidak bisa, karena berita tentang kehebatan Tuhan Yesus, kemasyhuran Tuhan Yesus membuat segala macam mukjizat sudah tersebar kemana-mana, dan termasuk ke telinga ibu ini, dan ibu ini pergi menemui Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan dia guys, ketika mau menemui Tuhan Yesus dan murid-muridnya, bukan dengan nada yang sopan, bukan nada yang baik-baik, tetapi dia berteriak-teriak guys.
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak-teriak guys, karena dia ingin mencari perhatian Tuhan atas dirinya. Tetapi Tuhan hanya diam saja. Dan bahkan murid-muridnya bilang gini, aduh ibu ini kok ribut amat ya. Kita suruh pulang aja ya, teriak-teriak nih mengganggu nih. Jadi nggak enak nih suasana. Tapi ibu ini tetap nekat guys. Dia tetap berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Guys, coba kita pikir ya guys ya. Kenapa ibu ini begitu nekat, dia yang adalah seorang yang bukan Yahudi menemui Tuhan yang Yahudi yang pada waktu itu tidak boleh bergaul, tidak boleh bicara ya guys ya. Ternyata guys, ibu ini punya pergumulan. Ibu ini punya suatu beban di dalam dirinya, suatu doa. Dan dia percaya guys, imannya mengatakan bahwa pergumulannya ini, doanya ini hanya bisa dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mau datang kepada pribadi itu. Dan kedatangannya ini bermaksud untuk mengutarakan apa yang ada dalam isi hatinya kepada Tuhan Yesus. Guys, ternyata ibu ini mempunyai seorang perempuan yang tengah kerasukan setan. Dan anak perempuannya ini sangat-sangat menderita. Sekarang guys, mari kita pikirkan, orang tua mana, apalagi seorang ibu yang bisa melihat anaknya begitu menderita guys. Oleh karenanya ibu ini, karena melihat hari demi hari anaknya begitu menderita, dipermain-mainkan oleh iblis ya guys. Dan hatinya menangis dan dia berpikir, kalau bisa aku saja yang menderita, jangan anakku. Dan ketika dia mendengar berita yang luar biasa ini bahwa Tuhan yang bisa menyembuhkan segala mukjizat, bisa membuat segala mukjizat sedang ada di daerahnya, yaitu Tirus dan Sidon ini ya guys. Dan akhirnya dia melakukan aksi yang begitu, dia berteriak-teriak terus, dan inilah dasar dari dia melakukan kenekatannya itu ya guys. Guys, karena ibu ini berteriak terus, akhirnya dia mendapatkan perhatian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ibu, aku hanya diutus kepada domba-domba dari bangsa Israel. Guys, perkataan Tuhan ini adalah sebuah perkataan penolakan yang tegas, bahwa Tuhan mengatakan bahwa dia tidak diutus kepada bangsa yang bukan Yahudi. Guys, apakah perkataan ini adalah benar-benar keluar dari hati Tuhan? Tentu tidak guys. Ada maksud Tuhan di dalamnya, ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan ibu ini ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus itu guys, yang benar-benar suatu penolakan terhadap dia tidak menjadi ciut, dia tidak menjadi marah. Tetapi apa yang dilakukan ibu ini guys? Ibu ini justru tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia bertelut di bawah kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku. Kasihanilah aku Tuhan. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kasihanilah aku Tuhan. Guys, kita bisa lihat apa yang dilakukan ibu ini. Dia tidak lari dari masalah. Dia tidak ciut nyalinya. Karena dia mengingat bagaimana penderitaan anak perempuannya. Dan dia rela melakukan itu walaupun dia sudah ditolak oleh Tuhan. Tetapi bukan sebaliknya yang dilakukan. Tapi dia menyembah Tuhan. Dan inilah yang menyentuh hati Tuhan. Guys, cerita ini aku sudahi sampai di sini dulu. Dan aku akan lanjutkan di bagian kedua. Guys, yang ingin aku renungkan dari cerita ini, yang aku mau mengajak kalian juga, lihatlah guys, bagaimana seorang wanita Kanaan yang tidak pernah diselamatkan, tidak tahu tentang Tuhan, tetapi dia mencari tahu dan dia mendengar kiri kanan, bahkan dia menumbuhkan imannya sendiri setelah mendengar banyak cerita bahwa ketika dia punya masalah, yang harus dia temui hanya Tuhan dan bukan yang lain. Guys, kita sudah mendengar tentang Tuhan. Injil bebas diberitakan di mana-mana. Ada di HP, melalui YouTube, melalui WA, sharing firman Tuhan setiap hari, bahkan di televisi. Begitu bebasnya kita mengakses Injil. Apakah dengan semua kebebasan itu iman kita bertumbuh guys? Dan ketika banyak masalah di dalam kehidupan kita, kita langsung lari kepada Tuhan. Kita nyatakan iman kita bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong aku. Guys, kalau itu belum kita lakukan, mari kita contoh perempuan Kanaan ini, emak yang nekat ini guys, bahwa dia mencari Tuhan, dia percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalahnya. Mari kita seperti ibu ini, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita nyatakan, Tuhan tolong aku, dengan penuh iman kepercayaan, dan kita akan lihat hasilnya, dan Tuhan pasti akan menolong.
dengan caranya yang ajaib dalam hidup kita. Oke guys, cerita ini akan lanjutkan dan di bagian keduanya akan lebih banyak lagi yang kita pelajari. Oke, dengan aku Uli di channel YouTube Uli Official, bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.